Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rika dari Kuntum Anggrek Kobila SMP Aisyah Boarding School Malang. Teman-teman, apakah kalian tahu siapa itu Bung Tomo? Nah, maka dari itu di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Bung Tomo, api semangat dari Surabaya. Pada suatu masa di kota Surabaya yang ramai, hiduplah seorang pemuda bernama Sutomo. Ia lahir di kota Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920. Sejak kecil, Sutomo sudah dikenal sebagai anak yang tegas, berani, dan pantang menyerah. Ia bukanlah anak orang kaya, bukan pula seorang pejabat, namun di dalam hatinya penuh dengan semangat juang. Ia sejak kecil suka sekali membaca buku. Ia juga sering berdiskusi tentang nasib bangsanya yang dijajah oleh Belanda. Setiap hari, Sutomo melihat rakyatnya hidup susah. Petani dipaksa bekerja tanpa upah, pedagang kecil sering ditindas, anak-anak pun sulit bersekolah. Di dalam hatinya tumbuh tekad yang kuat. Suatu saat nanti, aku ingin melihat rakyatku hidup merdeka dan bahagia. Tahun demi tahun berlalu. Setelah dewasa, Sutomo pun mulai aktif mengikuti kegiatan sosial dan organisasi pemuda. Ia sering berpidato untuk membangkitkan semangat juang rakyat Surabaya agar berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Suaranya lantang, bergetar penuh keyakinan. Itulah yang membuat orang-orang mulai memanggilnya dengan sebutan Bung Tomo. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya. Semua rakyat bersukacita, termasuk rakyat Surabaya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika para sekutu dan tentara Belanda (NICA) datang kembali ke Indonesia dengan alasan ingin melucuti senjata Jepang. Tetapi mereka diam-diam ingin menjajah Indonesia kembali. Pada suatu hari, pesawat musuh terbang rendah di langit Surabaya. Mereka melemparkan selebaran kertas yang memerintahkan rakyat Surabaya untuk menyerah. Pada saat itu, semua rakyat ketakutan dan kebingungan. Namun, pertempuran pun tidak bisa dihindari. Dentuman senjata terdengar di mana-mana. Mereka juga memaksa rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata mereka. Mereka juga memasang bendera Belanda di langit-langit atap Hotel Yamato yang sekarang menjadi Hotel Majapahit. Saat mengetahui itu, rakyat Surabaya marah. Seorang pemuda bernama Harun Thohir dan teman-temannya naik ke atap Hotel Yamato dan merobek bagian biru bendera Belanda, menjadikannya berwarna merah dan putih. Ketika suasana semakin tegang, Bung Tomo datang dengan semangat juang. Ia membawa radio perjuangan yang ia gunakan untuk menyerukan sebuah perlawanan kepada penjajah. Ia berkata, "Saudara-saudara, ketika banteng-banteng Indonesia masih dapat mengeluarkan darah merah yang dapat membuat secarik kain putih menjadi berwarna merah dan putih, maka kita tidak akan pernah menyerah kepada siapapun juga." Pidato itu pun menggema ke seluruh kota Surabaya. Semua anak-anak, orang tua, bahkan ibu rumah tangga berbondong-bondong dengan semangat yang menyala. Mereka semuanya membawa bambu runcing. Mungkin mereka hanyalah membawa sebuah bambu runcing, tetapi di dalam hati mereka penuh dengan keberanian. Pada tanggal 10 November 1945, Inggris datang untuk menjajah kota Surabaya kembali. Tank dan pesawat mereka menggempur kota Surabaya habis-habisan. Rakyat Surabaya berjuang dari gang ke gang dan dari rumah ke rumah. Walaupun peluru dan bom mereka menjajah terus-terusan, membuat rakyat Surabaya tetap semangat. Bung Tomo terus memimpin lewat radio. Ia tidak langsung menemani ke dalam medan perang, tetapi suaranya dan semangatnya menjadi salah satu senjata yang paling kuat pada saat itu, membuat rakyat Surabaya tidak pernah takut mati. Pertarungan berakhir selama 3 minggu. Banyak pahlawan yang gugur, namun Surabaya tetap semangat. Hingga akhirnya setelah perang selesai, Bung Tomo tetap mengabdi kepada negara. Ia juga menjadi anggota parlemen dan tetap memperjuangkan keadilan bagi rakyat-rakyat kecil. Yang dikenal dari Bung Tomo bukanlah jabatannya, namun kebaikannya dan semangatnya untuk membuat Indonesia kembali merdeka.
Hingga akhir hayatnya pada tahun 1981, Bung Tomo diangkat menjadi pahlawan nasional. Ia setiap tanggal 10 November, semua bangsa Indonesia memperingati Hari Nasional, Hari Pahlawan Nasional. Semua orang bersuka cita. Nah, dari situ dongeng saya sangat seru, bukan? Namun cerita yang saya bawakan sudah habis. Kita lanjut kapan-kapan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?